Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa di dalam Sardiah Muhammadiyah Podcast. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan Halaqah Hasan Al-Basri yang sering dianggap sebagai cikal bakal atau tempat persemaian dari awal perkembangan pemikiran Islam. Nah, siapakah Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri lahir pada tahun 642 Masehi atau 21 Hijriah dan meninggal pada tahun 728 Masehi atau 110 Hijriah. Beliau hidup sampai umur 86 tahun dan beliau lahir pada tahun 21 Hijriah, artinya kira-kira 12 tahun lah setelah Nabi Muhammad meninggal. Beliau lahir di Madinah dari seorang ibu yang merupakan hamba sahaya yang bekerja untuk Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW, dan karena itu beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat. Nah, pertemuan dengan beberapa sahabat ini merupakan pengalaman yang menambah legitimasi dan otoritasnya sebagai seorang ulama. Hasan Al-Basri juga dikenal karena kesalehannya dan jalan hidup sederhana atau zuhud yang dia praktekkan, dan juga beliau dikenal sebagai seorang khatib yang mahir di dalam berbicara. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang teolog dan ulama hadis dan fikih. Beliau juga dihormati karena sikapnya yang tidak takut untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa, mengkritik para khalifah Bani Umayyah karena korupsi yang ada di dalam pemerintahan mereka. Jadi Hasan Al-Basri bukan hanya seorang ulama yang tekun di dalam keilmuannya, tetapi dia juga dianggap sebagai pengejawantahan sosok muslim ideal, baik pada zamannya maupun sampai saat ini. Beliau bukan hanya seorang yang soleh, tapi juga seorang yang independen, baik di dalam pemikirannya maupun dalam sikap politiknya. Dan sekali lagi latar belakangnya sebagai seorang yang ulama yang lahir di Madinah, latar belakang itu memberinya menambah kredibilitasnya sebagai seorang ulama. Nah, menjelang beliau dewasa, Hasan Al-Basri pindah ke Basrah, yang pada waktu itu Basrah baru saja berdiri sebagai sebuah kota garnison atau semacam benteng di perbatasan wilayah Islam. Kalau orang Inggris bilangnya di sebuah frontier town, ya, di sebuah kota di perbatasan negeri yang secara geografis mungkin agak terpencil gitu ya. Namun meskipun begitu, Basrah tumbuh menjadi kota pelabuhan kosmopolit yang dinamis. Kalau kita lihat peta Irak sekarang, kita akan melihat Basrah ada terletak tidak jauh dari pantai Teluk Persia di dekat perbatasan dengan Iran, ya. Dan karena posisinya itu juga Basrah menjadi tempat berbaurnya berbagai kebudayaan penduduknya. Penduduk Basrah terdiri dari orang-orang Islam berbangsa Arab. Juga di situ ada orang-orang mu'alaf non-Arab
yang berasal mungkin dari berbagai kelompok etnis dan juga penganut agama Yahudi ada tinggal di sana, penganut agama Nasrani atau Kristen dan juga penganut agama Zoroaster. Nah, situasi yang seperti itu membuat Basrah menjadi tempat terjadinya perdebatan baik dalam hal isu-isu teologis maupun politik, dan perdebatan ini dilatar belakangi oleh fitnah pertama yang bagi teman-teman yang belajar tarikh Islam mungkin mengetahui bahwa fitnah pertama itu terdiri dari beberapa peristiwa. Yang pertama adalah yang dikenal dengan nama pertempuran Unta yang terjadi pada tahun 656, yang merupakan konflik antara kelompok di bawah pimpinan Ali, Khalifah Ali pada waktu itu, dan kelompok yang ada di bawah pimpinan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertempuran yang kedua yang merupakan bagian dari fitnah pertama ini adalah pertempuran Siffin, yaitu antara tentara Khalifah Ali dan tentara Muawiyah yang waktu itu merupakan gubernur di Syria. Kemudian fitnah pertama ini di ujungnya terjadi pembunuhan Ali. Nah, perdebatan teologis dan politis yang terjadi dengan latar belakang fitnah ini menyangkut isu-isu tentang kepemimpinan politik di dalam Islam, tapi juga menyangkut tentang pemahaman tentang keimanan dan tentang dosa. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun Basrah adalah sebuah kota di perbatasan negeri yang secara geografis terpencil, namun dia berkembang menjadi sebuah kota yang sibuk, yang penuh dengan lalu lalang penduduknya yang berasal dari berbagai etnis, dan karena itu juga merupakan tempat lalu lintas kebudayaan, persilangan kebudayaan, dan juga pemeluk agama-agama yang lebih tua dari Islam, sehingga mereka juga masih membawa pemikiran atau gagasan agama yang lebih tua dari yang dibawa oleh ajaran Islam. Nah, kesibukan dan lalu lintas atau lalu lalang manusia dan gagasan ini sering dilihat menjadi seolah-olah semacam kayu bakar, dan pemikiran Hasan al-Basri sering dilihat menjadi pemicu yang menimbulkan nyala perdebatan yang kreatif yang nanti akan mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam di masa datang. Nah, halakah Hasan al-Basri ini merupakan sebuah lingkaran studi atau pengajian ya sebenarnya, yang informal, namun para pesertanya bertemu secara reguler, secara ajak di Masjid Besar Basrah. Para peserta pengajian Hasan al-Basri ini terdiri dari pembelajar atau santri yang berminat untuk belajar berbagai ilmu-ilmu syariah, ya, ilmu agama. Jadi ada yang belajar hadis, ada yang belajar fikih, ada yang belajar bagaimana hidup asketis atau menjauhi kenikmatan dan kemewahan dunia demi mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara peserta ada penyair-penyair dan ulama-ulama muda yang tertarik untuk mengikutinya. Nah, hal-hal yang dipelajari di dalam halaqah al-Basri ini mencakup ada tafsir Quran yang merupakan usaha untuk memahami dan menjelaskan makna Quran. Mereka juga belajar tentunya tentang sunnah dan hadis yang mengisahkan dan mendiskusikan sabda-sabda Rasul dan tindakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu menjadi atau dianggap mengandung uswatun hasanah bagi orang Islam. Dan di dalam halaqah Hasan al-Basri ini
para santri juga belajar fikih. Mereka belajar mengembangkan nalar fikih dan juga metode untuk merumuskan fatwa. Mereka belajar cara hidup asketik dan belajar berdakwah, belajar hidup saleh, belajar meningkatkan dan berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kemewahan dan kenikmatan dunia. Jadi kita bisa bayangkan masjid besar Basrah, tempat terjadinya berlangsungnya Halaqah Hasan Al-Basri ini, para santri mengelilingi seorang tokoh yang karismatik seperti Hasan Al-Basri. Pelajaran dan diskusi yang terjadi di situ tidaklah selalu bersifat akademik dan kering, namun juga karena ada santri yang juga belajar dan berusaha untuk mengejawantahkan iman dalam kehidupan, ya, karena itu ada semacam passion atau kehangatan di dalam diskusi-diskusi mereka. Mereka belajar mengejawantahkan iman di dalam hidup yang terkadang tidak terlalu sederhana, ya, yang terkadang rumit, dan dalam konteks Basrah, dalam konteks masyarakat yang multibudaya. Namun inti yang selalu muncul di dalam diskusi-diskusi mereka adalah usaha untuk menghayati kesalehan dalam praktek hidup beragama sesuai dengan ajaran Islam. Arus besar kedua, arus besar pemikiran Islam yang kedua yang muncul dari Halaqah Al-Basri adalah nanti yang akan berkembang menjadi ilmu kalam. Di dalam Halaqah Al-Basri, para santri atau para pesertanya bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan teologis yang sulit, yang muskil. Misalnya mereka mendiskusikan tentang konsep kehendak bebas manusia yang dilawankan dengan konsep tentang takdir. Mereka juga berusaha untuk menjelaskan pengertian tentang iman dan juga tentang dosa dan juga tentang keadilan Tuhan. Nah, salah satu pendirian Hasan Al-Basri yang terkenal adalah pembelaannya yang tegas terhadap konsep kebebasan berkehendak dan tanggung jawab manusia. Dan pandangan ini menentang pandangan fatalistis yang menjadi pandangan resmi dari rejim Umayyah pada waktu itu. Dengan demikian, pendirian Hasan Al-Basri menentang status quo baik politik maupun teologis pada zamannya. Nah, di sini letak dari salah satu pentingnya Halaqah Hasan Al-Basri ini, karena dari satu lingkaran pengajian nanti akan muncul dua arus besar pemikiran Islam. Di satu sisi adalah satu arus yang mengedepankan kata hati, yaitu arus yang nanti akan mengukir jalan mistik, jalan mistisisme, ya, yang sangat personal sifatnya, sangat pribadi. Sekali lagi yang mengedepankan suara hati. Nah, di sisi lain adalah arus atau pendekatan dialektis terhadap doktrin Islam yang menuntut atau yang mengedepankan ketegasan atau ketatan intelektual. Nah, ketegangan antara hati dan pikir yang masih kita rasakan di dalam perdebatan pemikiran Islam hingga hari ini sudah ada di dalam Halaqah Hasan Al-Basri ini. Karena itu Halaqah Hasan Al-Basri ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikiran Islam selanjutnya nanti, dan tapi juga sekaligus dia merupakan atau meninggalkan warisan yang akan mempengaruhi
jalannya secara Islam, terutama sejarah pemikiran Islam. Para santri atau lulusan dari Halaqah Hasan Al-Basri ini dan gagasan-gagasan yang muncul di dalamnya nanti akan menyebar ke seluruh dunia Islam dan mempengaruhi perkembangan dunia Islam. Terutama pengaruh dan warisan itu muncul di dalam mazhab-mazhab teologi Islam yang kemudian berkembang. Ada dua mazhab teologi yang penting. Yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah dan yang kedua adalah mazhab Asy'ariyah. Mazhab Mu'tazilah diawali oleh salah satu murid Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Dan Wasil bin Atha ini lahir pada tahun 700 dan meninggal dalam usia yang masih cukup muda, yaitu pada tahun 748. Nah, Wasil bin Atha ini terkenal karena telah memisahkan diri dari lingkaran studi Hasan Al-Basri karena perbedaan pendapat tentang satu isu teologis, yaitu isu tentang status orang Islam yang telah melakukan dosa besar. Apakah orang Islam yang telah melakukan dosa besar seperti itu masih bisa dianggap tetap dalam Islam atau telah keluar dari Islam? Konon Hasan Al-Basri berkomentar ketika Wasil memisahkan diri, katanya qad i'tazala Wasil. Karena dari kata i'tazala ini muncul istilah Mu'tazilah yang nanti dikenakan pada Wasil bin Atha dan para pengikutnya. Nah, mazhab teologis kedua yang utama yang muncul dari Halaqah Al-Basri adalah mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ariyah ini dimulai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 874 Masehi di Basrah dan meninggal pada tahun 936 Masehi di Baghdad. Artinya mazhab Asy'ariyah ini muncul sebenarnya hampir 1,5 abad setelah Wasil bin Atha, ya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini pada awalnya dia adalah seorang santri atau murid di dalam Halaqah Mu'tazilah yang berkembang pada zamannya, ya. Namun nanti Hasan Al-Asy'ari ini akan mengembangkan pemikirannya sendiri dan dia yang nanti gilirannya memisahkan diri dari lingkaran studi Mu'tazilah. Nanti pemikiran Al-Asy'ari inilah yang akan menjadi awal dari terbentuknya mazhab Asy'ari yang nanti akan menjadi mazhab yang dominan di dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Nanti akan kita lihat bahwa Al-Asy'ari menawarkan selain respon juga sintesa bagi pemikiran Mu'tazilah. Nah, Halaqah Hasan Al-Basri juga merupakan atau dianggap sebagai model yang cukup langgeng di dalam tradisi pendidikan Islam. Halaqah yang dimulai oleh Hasan Al-Basri menjadi model utama bagi pendidikan Islam lebih dari 200 tahun sebelum terbentuknya sistem madrasah yang kita kenal sampai hari ini. Jadi pemisahan Wasil bin Atha atau pembelotannya ya dari lingkaran ngaji atau lingkaran studi Hasan Al-Basri itu tidaklah sesuatu yang menunjukkan kelemahan dalam Halaqah Hasan Al-Basri, tapi justru menunjukkan vitalitas intelektual. Perdebatan yang dimulai oleh Hasan Al-Basri dan dilanjutkan oleh Wasil bin Atha meletakkan fondasi bagi perkembangan teologi Islam selama
beberapa ratus tahun kemudian. Warisan Al-Basri dengan kata lain tidak berbentuk satu doktrin, tetapi berupa kebudayaan atau kebiasaan riset, kebiasaan mengaji, kebiasaan belajar yang kritis meskipun tetap berbasis iman. Nah, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kira-kira sampai di situ. Namun kita bisa simpulkan bahwa Halaqah Hasan Al-Basri yang berlangsung pada awal abad ke-8 Masehi telah berperan sebagai tempat penggodokan dan pembentukan pemikiran Islam yang awal. Halaqah Hasan Al-Basri juga berperan membentuk sintesa antara kesalehan dan pencarian intelektual, antara sufisme dan nalar fikih, dan antara tradisi dan debat rasional di dalam tradisi pemikiran Islam. Halaqah Hasan Al-Basri juga dianggap telah menghasilkan perangkat intelektual dan spiritual yang dibutuhkan oleh peradaban Islam yang sedang berkembang dengan cepat pada waktu itu, yaitu perangkat bagi peradaban Islam untuk membentuk pemahaman dan pemikiran tentang dirinya sendiri. Perangkat intelektual, pemahaman, dan pemikiran ini berperan besar di dalam proses terbentuknya wacana pemikiran Islam hingga hari ini. Demikian diskusi kita kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi pendorong untuk kita belajar lebih lanjut tentang awal dari perkembangan pemikiran Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.